Ketika kita memandang luasnya lautan, misteri dan keajaiban alam yang tersembunyi semakin memukau. Salah satu rahasia terbesar yang dipelihara oleh lautan adalah keberadaan dari paus biru. Makhluk raksasa yang menjadi simbol keagungan dan kebesaran lautan luas ini. Paus biru atau disebut juga dengan Balaenoptera musculus bukan hanya hewan terbesar di lautan, tetapi juga salah satu makhluk hidup terbesar yang mengembara di bumi saat ini. Apa yang membuat paus biru begitu menakjubkan? Bagaimana kehidupan mereka yang raksasa dan misterius meretas tirai misteri yang menyelubungi kehidupan para monster raksasa di kedalaman laut ini. Jadi, bersiaplah untuk menyelami laut misterius paus biru. Paus biru merupakan hewan terbesar yang pernah ada di bumi. Paus biru muncul sebagai mahakarya alam semesta, memikat kita dengan keagungan dimensi fisik yang tidak tertandingi. Dengan tubuh yang megah dan karakteristik yang luar biasa, paus biru menjadi simbol kebesaran dan misteri di lautan. Binatang ini dapat tumbuh hingga lebih dari 33 meter atau sekitar 100 kaki, dan beratnya mencapai lebih dari 130.000 kg. Paus biru ini 2 kali lebih panjang dari dinosaurus T-Rex. Tiap anggota tubuhnya berukuran sangat besar, mulai dari betisnya yang panjangnya sekitar 7 meter yang hampir sama dengan seekor gajah Afrika dewasa. Hati paus biru besarnya sama dengan mobil berukuran sedang, dan pembuluh darahnya sangat lebar sehingga manusia pun bisa berenang melaluinya. Dibandingkan dengan paus biru jantan, paus biru betina lebih berat, yaitu sekitar 180.000 kg. Sedangkan paus biru jantan hanya sekitar 150.000 kg saja. Warna biru gelap yang melingkupi tubuh paus biru menjadi ciri khas yang tidak terlupakan. Meskipun tampak monoton di permukaan, warna biru paus ini sebenarnya bervariasi dan memberikan daya tarik visual yang sangat khas. Paparan sinar matahari di dalam air laut menciptakan efek mosaik yang memancarkan keindahan lautan dalam tubuhnya yang megah. Tidak hanya ukurannya saja yang besar, paus biru juga telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemilik suara terkeras di dunia hewan. Mereka mampu menghasilkan suara yang dapat mencapai hingga 188 desibel, melebihi suara yang dihasilkan oleh jet pesawat terbang. Gema-gema ini tidak hanya menggentarkan perairan, tetapi juga memperlihatkan betapa kompleksnya interaksi paus biru dalam komunikasi mereka. Paus biru menggunakan gema-gema ini untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Suara-suara yang dihasilkan mencakup berbagai frekuensi, termasuk melodi indah yang dapat merambat sejauh ribuan kilometer. Ini adalah bahasa tersembunyi yang memungkinkan paus biru untuk menemukan pasangan, mendeteksi mangsa, dan mempertahankan wilayahnya. Tidak hanya memiliki suara yang keras, paus biru juga memiliki pendengaran yang sangat tajam. Pendengaran paus biru bukan hanya sekedar alat untuk bertahan hidup, tetapi juga sebagai medium komunikasi dan interaksi sosial. Mereka dapat menghasilkan berbagai macam suara, mulai dari melodi indah hingga suara berselisih yang lebih kompleks. Setiap suara memiliki peran uniknya sendiri, seperti panggilan untuk kawin, komunikasi antara induk dan anak, atau bahkan tanda untuk menunjukkan dominasi dalam kelompoknya. Pendengaran paus biru juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di laut sekitar. Perubahan suhu, salinitas, dan kepadatan air dapat mempengaruhi bagaimana gelombang suara merambat dan pantulan di dalam air. Meski hanya bisa berkomunikasi dengan suara yang frekuensinya sangat rendah, paus biru dapat mendengar suara paus lainnya dengan jarak sekitar 1.600 km. Dalam perairan luas yang menjadi panggung bagi kehidupan laut, paus biru muncul sebagai ahli berenang sejati yang tidak tertandingi. Dengan kehebatan dan kehandalannya dalam menyelam,
Paus biru memiliki tubuh yang dirancang secara sempurna untuk berenang jarak jauh dan menjelajahi kedalaman lautan. Tubuhnya yang ramping dan aerodinamis dilengkapi dengan sirip dada yang besar dan ekor yang sangat kuat, memberikan daya dorong yang sangat efisien. Struktur tubuh ini memberikan kecepatan dan ketahanan yang luar biasa saat berenang, memungkinkan paus biru untuk menaklukkan perairan terbuka. Hewan ini dapat menempuh kecepatan hingga 50 km per jam. Ketika makan, kecepatan hewan ini akan berkurang hingga 5 km per jam. Seperti halnya paus pada umumnya, paus biru sebagai paus terbesar di dunia juga mengkonsumsi hewan-hewan kecil yang hidup di dalam laut. Makanan pokok paus biru yaitu krill dan copepoda. Paus biru dewasa dapat memakan krill sebanyak 40 juta per hari. Jika paus ini berada di lingkup wilayah dengan konsentrasi krill yang tinggi, maka mereka kadang-kadang memakan sampai 3.600 kg krill dalam sehari. Paus biru biasanya makan di kedalaman lebih dari 100 meter pada siang hari dan di permukaan pada malam hari. Biasanya mereka membutuhkan waktu menyelam sekitar 10 menit untuk mencari makan. Kendati demikian, terdapat pula paus yang menyelam dalam waktu 20 menit. Selain krill, hewan ini juga kadang-kadang mengkonsumsi ikan kecil dan cumi-cumi. Paus biru memasuki musim perkawinan pada akhir musim gugur dan berlanjut hingga akhir musim dingin. Biasanya, paus betina akan melahirkan setiap 2 hingga 3 tahun sekali pada permulaan musim dingin setelah periode gestasi selama 10 hingga 12 bulan. Anak paus biru biasanya memiliki berat badan sekitar 2,5 ton dan panjangnya sekitar 7 meter. Anak paus biru minum susu sebanyak 380 hingga 570 liter setiap harinya. Setelah berumur 6 bulan, anak paus biru akan disapihkan dan panjangnya akan terus bertambah hingga berlipat ganda. Kematangan seksual paus biru akan terjadi saat mereka berusia 5 hingga 10 tahun. Ilmuwan memperkirakan umur paus biru dapat mencapai 80 tahun. Paus biru tersebar di seluruh dunia, menghuni lautan di berbagai belahan bumi. Mereka dapat ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik, dan juga Samudra Hindia, serta laut-laut regional seperti Laut Mediterania. Namun, terdapat beberapa populasi yang cenderung lebih berfokus di wilayah-wilayah tertentu, seperti di dekat Arktik atau Antartika, tempat mereka mencari makanan yang melimpah. Meskipun paus biru dapat ditemukan di berbagai wilayah lautan, mereka cenderung berkumpul di daerah-daerah khusus yang menjadi kawasan pangan utama mereka. Di Antartika, menurut perkiraan yang paling optimis, terjadi peningkatan populasi sebesar 7,3% per tahun setelah berakhirnya perburuan paus ilegal di Soviet. Meskipun demikian, jumlah mereka masih berada di bawah 1% dari jumlah sebelumnya. Populasi paus biru di Islandia dan California juga kemungkinan mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak signifikan. Jumlah populasi paus biru di dunia diperkirakan antara 5.000 hingga 12.000 pada tahun 2002. Konsentrasi paus biru terbesar berada di Pasifik Timur Laut. Kelompok paus tersebut terdiri dari 2.000 individu dan tergolong dalam subspesies. Mereka tersebar mulai dari Alaska hingga Costa Rica. Pada musim panas, biasanya mereka juga akan terlihat di California. Terkadang populasi ini juga mengunjungi Pasifik Barat Laut di antara semenanjung Kamchatka dan ujung utara Jepang. Populasi paus biru di Antartika berkurang secara drastis akibat perburuan paus komersial yang dimulai di Samudra Atlantik bagian selatan pada 1904. Dari sekitar 125.000 ekor pada tahun 1926, jumlahnya berkurang menjadi sekitar 3.000 ekor saja di tahun 2018. Pada tahun 1900-an terjadi perburuan paus biru besar-besaran. Catatan menunjukkan sekitar 380.000 paus biru telah ditangkap. Perburuan paus biru tersebut bertujuan untuk mengambil minyak ikan yang berasal dari lemak mamalia raksasa tersebut. Minyak ikan paus biru banyak digunakan dalam lampu minyak untuk membuat sabun serta margarin. Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional menganggap ikan paus sebagai hewan yang dilindungi.
sehingga di tahun 1966 mengeluarkan larangan berburu global. Meski dikeluarkannya larangan berburu tersebut, perburuan paus biru mengalami peningkatan pada akhir abad 19 hingga awal abad 20. Akibatnya, perburuan yang sangat besar tersebut diperkirakan populasi paus biru mengalami penurunan sekitar 70 hingga 90% dalam 150 tahun terakhir. Sebelum adanya perburuan besar tersebut, populasi paus biru mencapai 240.000. Namun kini, populasi paus biru yang tersisa hanya 10.000 hingga 25.000 saja. Sehingga paus biru diklasifikasikan sebagai hewan yang terancam punah. Paus biru bukan hanya makhluk laut yang luar biasa, tetapi juga indikator kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan. Membawa mereka keluar dari daftar spesies terancam punah memerlukan kerja keras, kolaborasi global, dan tekad bersama untuk menjaga keberlanjutan lautan. Dengan tindakan tepat dan perhatian yang serius terhadap perlindungan lingkungan, kita dapat menyelamatkan megahnya paus biru dan memastikan bahwa keturunan kita dapat melihatnya berenang bebas di Samudra Biru yang luas ini. Terima kasih telah menyaksikan penjelajahan kita bersama di dunia megah paus biru, hewan terbesar di planet bumi. Keberadaan dan keunikan mereka menjadi peringatan akan keajaiban alam yang perlu kita lestarikan. Jika kalian terinspirasi oleh kehebatan paus biru, berikan video ini like, share, dan subscribe untuk mendukung kami dalam membawa lebih banyak konten pengetahuan dan konservasi. Jangan ragu untuk berbagi pendapat, pertanyaan, atau cerita kalian tentang paus biru di bagian komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.